Bundaran di depan stasiun menjadi tempat populer bagi para pria yang mencoba menjemput wanita di malam hari. Hai, welcome back to my channel. Aku Immanuel, dan di video kali ini aku akan membahas satu kasus yang terjadi di Jepang. Dan sampai sekarang kasus ini dikenal sebagai Mystery Festival. Mai Sato lahir pada tahun 1988, adalah siswa sekolah menengah tahun pertama di Reno High School, Tokyo. Dia lahir dari seorang ibu warga negara Jepang dan ayahnya warga negara Yordania. Mai pernah 2 kali ke Amman, ibu kota Yordania, sama ayahnya, dan dia sempat tinggal di sana dalam jangka waktu yang lumayan lama. Ayahnya Mai memilih tinggal di Osaka, sedangkan Mai serta ibu dan kakaknya tinggal di Nishita kota. Dari informasi yang aku baca, ayahnya memilih tinggal terpisah karena alasan pekerjaan. Tapi sesekali ayahnya akan mengunjungi Mai, ibu dan kakaknya di Tokyo. Pada bulan Mei tahun 2003, Mai mendapat pekerjaan paruh waktu di sebuah toko pakaian di stasiun Soka. Baik keluarga, teman-teman sekolah, dan teman-teman di tempat kerja paruh waktunya Mai, mereka menyebutkan bahwa Mai merupakan seorang gadis cantik yang pintar, ceria, dia juga anak yang populer di sekolah, dia nggak bisa lihat orang lain susah pokoknya, jadi selagi dia bisa tolong, pasti dia tolong. Bahkan pelanggan-pelanggan toko pakaian tempat Mai bekerja mengenali Mai sebagai sosok pekerja yang sangat rajin dan juga ramah terhadap pelanggan. Dan juga dia dikenal sebagai sosok yang ceria. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2003, Mai berencana untuk pergi healing nih sama teman-temannya. Rencananya dia mau ketemu sama teman satu kerjaannya, lalu kemudian dia juga akan ketemuan sama teman SMP-nya. Hari itu, ibunya Mai sama kakaknya lagi nggak di rumah. Jadi mereka pergi ke rumah kakek neneknya Mai di Miyagi. Nah, rencananya Mai bakal nyusul ke Miyagi juga nih dalam beberapa hari berikutnya. Jadi sementara itu, ibu sama saudara laki-lakinya di rumah kakek dan neneknya, ayahnya Mai memutuskan untuk menemui Mai di apartemennya. Karena kan Mai pasti sendirian di apartemennya, namanya juga bapak kan, dia pasti kangen lah sama anaknya. Pada pukul 12.00 siang, Mai ngomong sama bapaknya nih, aku akan kembali lewat jam 8. Nah, long story short, beberapa jam berlalu ditunggu-tunggu kan, kok Mai nggak juga balik ya, ini udah lewat banget ya dari jam 8 nih. Ayahnya kan nunggu di apartemennya kan, kok anak ini nggak balik-balik. Dia coba telepon, nyambung sih, tapi nggak diangkat. Dan di jam 10 malam, itu teleponnya Mai atau handphonenya Mai itu udah nggak bisa lagi menerima sinyal, alias udah nggak aktif. Oke, ada yang nggak beres nih. Papanya Mai coba buat ngehubungin teman-teman dekatnya Mai kan, tapi nggak ada yang tahu Mai ada di mana. Tiga hari kemudian, tanggal 9 Juli 2003, pada jam 9.45 pagi di kota Goka, prefektur Ibaraki, seorang pejalan kaki gak sengaja melihat jasad seorang wanita tergeletak di dalam saluran irigasi di pinggir jalan dengan posisi yang tidak biasa. Posisi tubuhnya mirip dengan bentuk karakter hiragana Jepang yang kayak gini nih. Dan dalam waktu yang singkat, hampir semua media televisi menyiarkan berita penemuan jasad wanita itu. Dan berita penemuan itu ditonton oleh keluarganya Mai, sehingga mereka langsung menghubungi pihak berwenang dan gak butuh waktu yang lama untuk mengidentifikasi jasad itu. Dan itu adalah Mai Sato. Ketika dilakukan otopsi, diketahui bahwa Mai meninggal dengan cara dicekik menggunakan tali dan ada memar di sekitar tubuh bagian atas dan paha bagian atas. Tapi anehnya, dokter tidak menemukan luka atau tanda-tanda bahwa Mai sempat melakukan perlawanan. Kemungkinan yang terjadi pada Mai adalah serangan mendadak. Mungkin saja serangan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak ditemukan DNA lain di tubuh Mai. Mai ditemukan mengenakan pakaian hitam, sama seperti ketika terakhir kali sebelum dirinya menghilang. Namun dia ditemukan tanpa mengenakan sepatu.
Dan yang anehnya, kaos kaki putih yang digunakan Mai bersih. Polisi pada saat itu berpikir bahwa kemungkinan besar sebelum Mai meninggal, dia sempat memasuki rumah seseorang. Kemudian mungkin dia dibunuh di dalam satu ruangan atau gedung. Kemudian jasadnya mungkin dibawa menggunakan mobil dan dibuang ke saluran irigasi di pinggir jalan. Sehingga kaos kakinya nggak pernah menyentuh tanah. Dan ada beberapa barang milik Mai yang hilang, di antaranya kantong plastik merah yang isinya baju ganti, jam tangan Rolex warna biru, tas dan dompet berisi uang, kuku palsu, termasuk sepatu warna putih. Pihak berwenang kemudian mencari barang-barang milik Mai yang hilang di tempat di mana Mai ditemukan, hasilnya nihil. Nggak ketemu. Bahkan ponsel milik Mai yang hilang udah nggak bisa dilacak. Mungkin karena tahun itu teknologi masih terbatas. Bahkan bukti atau senjata pembunuhan yang dipakai si pelaku buat menghabisi Mai itu nggak ada. Polisi kemudian mewawancarai sejumlah saksi, orang-orang yang mungkin sempat melihat Mai pada hari itu, untuk mengetahui pergerakan di hari di mana Mai menghilang. Bahkan polisi memeriksa seluruh loker koin di semua stasiun, lagi-lagi nihil. Mereka juga mewawancarai teman dan keluarga Mai, apakah ada kemungkinan Mai ini punya musuh? Atau ada orang yang gak suka sama Mai? Nihil juga. Gak ada satupun yang dicurigai. Karena mereka semua tahu Mai orang yang gak mungkin punya musuh. Bahkan saking polisi udah kebingungan, 1 bulan kasus ini berjalan, polisi ini memutuskan untuk mengungkap beberapa informasi penting terkait kasus ini. Mereka bikin poster yang isinya informasi tentang ciri-ciri fisik Mai. Pakaian yang dipakai Mai terakhir kali, terus kemudian jam tangan, tas, terus poster itu disebar nih. Polisi berharap dengan melakukan publisitas nantinya bakal banyak calon-calon saksi yang melapor dan menemukan petunjuk baru untuk kasus ini. Tapi sekali lagi, cara ini lagi-lagi masih belum bisa mendapatkan petunjuk. Aku akan ngejelasin dulu nih beberapa keterangan dari sejumlah saksi di hari kejadian sebelum Mai menghilang. Jadi di hari itu tanggal 6 Juli 2003, Mai menaiki kereta dari stasiun Takota ke stasiun Soka. Dia berencana untuk hangout nih sama salah satu teman kerjanya. Mereka sempat makan dulu di salah satu restoran cepat saji, lalu mereka melakukan perjalanan ke stasiun Koshigaya di Saitama untuk berbelanja beberapa pakaian. Mai membeli beberapa barang, salah satunya pakaian atasan hitam dan celana panjang hitam yang serasi, dan pakaian baru itu langsung dipakai sama Mai. Sementara pakaian yang sebelumnya dia bungkus di kantong plastik warna merah. Setelah berbelanja, mereka kembali menaiki kereta ke arah timur Tokyo. Setelah melewati 2 kali perhentian, temannya Mai turun di stasiun Shinden, dan mereka sempat say goodbye nih. Dan Mai bilang, kalau ditranslate dalam bahasa Jepang nih ya, aku translate ke bahasa kita, aku akan bertemu teman mulai sekarang, katanya. Kalau bahasa kitanya, abis ini aku mau ketemu sama teman lagi, kayak gitu. Mai ini niatnya mau ketemu sama teman SMP-nya waktu itu kan. Mai turun nih di stasiun Yatsuka dan kemudian menuju ke kuil Sezaki Sengen Shrine. 200 meter di sebelah timur stasiun, karena pada malam itu ada festival musim panas nih. Jadi rencananya Mai sama temennya ini janjian di festival itu untuk menghadiri festival itu bersama. Nah, pada pukul 19.00, Mai sempat nelepon teman SMP-nya itu, dan tiba-tiba temannya membatalkan pertemuan itu. Bingung dong, mati gaya di tengah kerumunan orang sendirian kan. Akhirnya Mai memutuskan untuk menelpon teman-teman yang lain yang sekiranya bisa nggak ya mereka nemenin aku di festival gitu kan. Mungkin dipikirnya, alah udah tanggung cantik, nggak jadi pergi. Tapi satupun teman-teman yang Mai hubungi nggak ada yang ngangkat telepon. Sempat beberapa saat Mai terlihat mondar-mandir di area kuil sambil ngetik SMS. Nyoba nelpon sampai akhirnya mungkin ya, udahlah, tanggung udah di sini, me time sendirian aja lah. Ya udahlah, dia nikmati tuh malam itu sampai akhirnya Mai ini sempat kelihatan ngobrol sama seorang perempuan berbaju merah.
Tapi saksi yang melihat tidak bisa menjelaskan detail dari perempuan berbaju merah itu. Kemudian Mai terlihat berjalan menuju ke kedai es serut sekitar pukul 20.00. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang berusia 17 tahun yang juga merupakan pengelola kedai es itu. Saat itu mereka terlihat mengobrol seru, terus makin lama makin nyambung, makin akrab. Nah, perempuan pemilik kios itu bilang kalau Mai memiliki kepribadian yang ceria, sehingga memungkinkan bagi dia untuk mudah akrab dengan siapa sajalah pokoknya. Nah, Mai sempat nanya ke anak itu, kapan kamu akan menutup kiosnya? Nah, terus kemudian si Mai itu bilang lagi, oke lah, aku akan membantumu karena kamu baik. Mai sampai ngebantuin temen barunya itu jualan es serut. Dia bantu ngelayanin pelanggan dengan baik, dibantunya nyerut es, dan semua itu dia lakukan cuma-cuma tanpa dibayar. Kenapa kok dia mau kayak gitu? Ya itulah Mai. Dia cuma bilang, aku akan membantumu karena kamu baik. Udah, alasannya cuma itu aja. Lalu tiba-tiba Mai mendapatkan telepon singkat nih. Dan karena malam itu suasana rame kan, sehingga anak perempuan penjaga kios itu nggak bisa denger percakapan antara Mai dengan orang di seberang sana atau si penelpon. Kemudian Mai memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi dia bilang dulu ke anak si penjaga kios itu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kayak gitu dia bilang terakhir kali ke anak pengelola kios itu. Mereka kemudian sempat tukeran nomor dan Mai keluar dari kios itu sekitar pukul 21.00. Kemudian Mai berjalan melewati pintu keluar kuil, lalu masuk ke sebuah minimarket sambil masih menelpon seseorang. Salah satu saksi sempat melihat Mai keluar dari minimarket, lalu duduk di tangga di samping minimarket sambil memperhatikan ponselnya, seperti sedang menunggu seseorang. Hal itulah yang menjadi kali terakhir saksi melihat Mai. Pada tanggal 2 Juli 2007, polisi kembali menyebarkan poster. Kali ini mereka akan memberikan hadiah sebesar 3 juta yen untuk siapa saja yang memiliki informasi penting tentang kasus ini. Hasilnya nihil juga. Pada tanggal 29 Juni 2022, 19 tahun berlalu, polisi mengungkapkan salah satu informasi penting, yaitu sebuah rekaman CCTV di sebuah minimarket beberapa saat sebelum Mai menghilang. Jadi kata polisinya, mereka sudah dapat izin dari pihak keluarga untuk merilis rekaman CCTV ini ke publik. Katanya walaupun sebenarnya hasil gambar yang dihasilkan kualitasnya rendah gitulah. Pokoknya ngeblur gitu. Dan di dalam rekaman itu terlihat Mai masuk ke dalam minimarket. Kemudian dengan sambil menelpon seseorang, dia mengambil sebotol jus dari lemari es. Lalu berjalan ke arah kasir, tampak di rekaman CCTV itu, beberapa orang berjalan di belakang Mai. Kemudian Mai membayar minumannya di kasir, dan keluar dari minimarket itu masih sambil berbicara dengan seseorang melalui teleponnya. Kemudian dia sempat duduk di tangga di samping minimarket itu, sambil minum, dan melihat ponselnya seolah-olah sedang menunggu seseorang. Dan ini sama dengan keterangan salah seorang saksi yang sempat melihat Mai sedang duduk di tangga di samping minimarket. Banyak orang yang meyakini bahwa orang yang sedang berbicara di telepon dengan Mai adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Mai. Dan semua orang yakin bahwa seseorang itu jelas dikenal baik oleh Mai. Ketika polisi menyelidiki siapa orang di balik telepon pada malam itu kepada kerabat dan juga teman-temannya, polisi itu nanya akan ke teman-temannya, sebenarnya siapa ya kira-kira? Gak ada satupun di antara mereka yang dicurigai oleh polisi gitu. Apakah orang yang bicara di telepon itu adalah pacar rahasia Mai atau orang asing yang baru saja dikenal Mai? Adanya spekulasi bahwa pelakunya adalah orang yang dikenal Mai kemungkinan masuk akal karena berdasarkan hasil otopsi pada tubuh Mai sejak awal, gak ada luka atau bekas tanda-tanda perlawanan di tubuhnya sedikit pun.
Dan ini untuk informasi aja, daerah di sekitar kuil dan stasiun Yatsuka tempat terakhir Mai terlihat adalah daerah yang sebenarnya agak-agak kriminal. Penduduk setempat menyebutkan rampok dan jambret itu udah nggak asing lagi di daerah situ. Bahkan hal yang mengejutkan pernah diungkap oleh salah satu penduduk di sana bahwa bundaran di depan stasiun menjadi tempat populer bagi para pria yang mencoba menjemput wanita di malam hari. Banyak sekali mobil yang berhenti di sana hanya untuk kayak sekedar menarik perhatian gitu. Bahkan beberapa ada yang datang dari prefektur lain, kayak sengaja aja nongki jauh-jauh di depan stasiun. Ngapain sih dipikir-pikir ya nongkis jauh-jauh di situ? Kayak cuman buat nyari atau godain ciwi-ciwi, aneh gak sih? Dan bisa saja salah satu dari banyaknya orang-orang tongkrongan di depan stasiun itu adalah pelakunya. Aku juga agak bingung sama kasus ini. Hampir nggak banyak teori konspirasi. Ya paling masyarakat dan polisi percaya kalau pelakunya adalah kenalan barunya Mai, yang mungkin baru dia kenal. Tapi dari yang aku baca, si perempuan baju merah yang sempat ngobrol sama Mai di festival itu juga sempat dicurigai. Tapi ya lagi-lagi itu, buktinya terlalu minim. Nggak ada yang bisa mastiin juga sebenarnya perempuan baju merah itu siapa gitu. Jadi sama sekali nggak ada satupun bukti yang mengarah langsung ke pelaku manapun gitu. Jadi nggak ada. Dan kasus ini menjadi salah satu kasus yang tidak biasa di Jepang. Bahkan masyarakat Jepang dan media sempat mempertanyakan kinerja kepolisian Jepang. Bahkan kebanyakan mereka itu kayak mengkritik kinerja kepolisian Jepang. Dan bahkan keluarganya Mai ini saking mereka udah mungkin frustasi dan juga capek, mereka bilang sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kejadian itu, namun sampai saat ini pun kita mengingatnya seperti baru kemarin. Luka kita belum juga sembuh, yang bisa kita lakukan hanyalah tetap menjalani hidup sebaik mungkin. Inilah rasa sakitnya dari keluarga yang ditinggalkan. Semoga penjahatnya bisa segera ditangkap. Sedih ya. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa kita harus hati-hati sama orang, guys. Sekalipun itu orang yang kita kenal. Kalau udah menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, fake, putus pertemanan aja. Ini sebagai pengingat aja ya. Ramah sama orang boleh. Nggak salah. Tapi tetap harus aware. Karena kita nggak tahu orang, baik orang dekat maupun orang yang baru kita kenal ini punya niat apa sama kita. Cangkangnya baik, belum tentu isinya juga baik. Mari kita sama-sama doakan semoga kasus ini dapat segera menemukan titik terang dan pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Mai. Sekian dulu video dari aku, mohon maaf kalau mungkin banyak informasi yang kelewat atau lupa aku sampaikan di video ini. Boleh banget kalian lengkapi. Aku pengen baca, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di video ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request, apapun itu silakan tulis di kolom komentar, baik itu sejarah, misteri, kasus kriminal, biografi. Well, see you on the next video. Dadah!